Hmm. Lalu yang kedua yang saya juga senang, ini membuka betapa bobrok ya soal data dan koordinasi antara kementerian, seperti misalnya BPS, Kementerian Sosial, Bappenas dan berbagai macam. Karena si desil-desil ini benar-benar memang menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat si subsidi itu. Bukan hanya Pertalite. Oh masa orang kaya kita subsidi, yang pakai Mercy, yang pakai BMW, ya kan? Tetapi si desil 10 itu nggak semuanya kan punya Mercy dan BMW. Jadi memang ada salah definisi juga. Jadi kalau memang harusnya gitu, ya udah yang punya Mercy sama BMW aja yang tidak dapat Pertalite. Tapi kan kenyataannya desil 10 ini beragam macam. Jadi apa sih si desil itu? UMR Jakarta aja sekitar 5-an ya. Jadi ini memang di bawah UMR malah. Masuk desil 10. Betul. Disamakan juga. Betul. Dengan yang berpenghasilan 50 ke atas misalnya. Iya, jadi solusinya sebenarnya sangat mudah. Satu, dia bisa pecah lagi si desil 10, jadi 10.1, 10.2. Dia pecah lagi ke desil 10% lagi. Di ekonomi yang cukup berat 2000 dan mungkin 2027 ini. Saya rasa bantuan apapun yang pemerintah berikan itu pasti bisa mengejut ekonomi. Jadi dengan dia mengurangi subsidi, ya kan? Tadi ya, karena misalnya dibilang ini tidak tepat sasaran, tetapi masalahnya orang miskin kita banyak. Ya kan? Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam podcast Kontan Insight langsung dari dapur redaksi Kontan, tempat kita membahas isu-isu ekonomi dan bisnis terkini. Kali ini kita akan membahas skema baru yang disiapkan pemerintah untuk membuat subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. Salah satu yang sedang disiapkan adalah membatasi pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat yang masuk desil 10. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini bisa menghemat anggaran subsidi energi hingga 10%. Persoalannya tidak sesederhana menentukan siapa masyarakat yang masuk kelompok kaya dan siapa yang tidak. Karena belakangan polemik mengenai desil bermunculan. Banyak masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang tercatat dalam data pemerintah. Jika data tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan siapa yang boleh membeli BBM bersubsidi, maka ini akan menjadi persoalan yang besar sebab kesalahan klasifikasi bukan hanya berpotensi membuat bansos menjadi salah sasaran, tapi juga akan menentukan apakah seseorang masih bisa membeli BBM bersubsidi atau tidak. Lalu sebenarnya siapa yang disebut desil 10? Apakah orang yang masuk desil 10 otomatis dilarang membeli BBM bersubsidi? Dan yang tidak kalah penting, seberapa akurat data pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Nah, untuk membahas persoalan ini telah hadir bersama kami di Kontan Insight Mas Dipo Ramli, ekonom KOR. Apa kabar Mas Dipo? Ya, Mas Afid. Ya, terima kasih telah hadir ya. Oke, Mas Dipo akan memberikan insight lebih jauh mengenai persoalan ini. Mas Dipo, kita coba dari persoalan yang paling mendasar ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan desil 10 dan bagaimana pemerintah menentukan seseorang masuk ke dalam desil tersebut? Ya Mas Hafid. Jadi pertama saya senang banget isu ini hot ya, soal desil ini. Karena memang kita ada masalah ketimpangan kesejahteraan di Indonesia. Dan dengan desil sekarang sangat ramai, orang akhirnya ngecek, saya masuk desil berapa masuk desil berapa ya. Ini terlihat sekali bahwa memang kesenjangan itu benar-benar ada di Indonesia. Jadi saya benar-benar senang mengenai masalah ini. Dan perlu diketahui juga, mungkin nanti kita bisa diskusi soal definisi ya. Tetapi si desil 10 contohnya, itu sebenarnya range income-nya, pendapatannya dari 3 juta rata-rata sampai 113 juta. Iya kan? Jadi itu sangat-sangat besar. Dan katanya desil 10 ini yang sangat kaya. Tapi lebar banget ya. Lebar banget. Dan yang lebih, artinya apa? Tapi artinya desil 1 sampai 9, ini mereka di bawah 3 juta. Ya, ini realitas potret kemiskinan di Indonesia. Gitu. Jadi saya benar-benar sangat senang. Karena itu dia ya, 90% ini bayangkan betapa banyak orang miskin di Indonesia. Lalu yang kedua yang saya juga senang,
ini membuka betapa bobrok ya soal data dan koordinasi antara kementerian seperti misalnya BPS, Kementerian Sosial, Bappenas dan berbagai macam. Karena si desil-desil ini benar-benar memang menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat si subsidi itu. Bukan hanya Pertalite, tapi juga Bansos, ada PKH, ada beberapa program lain pemerintah. Nah, jadi mengenai data ini bermasalah, saya juga senang sekali ini rame karena ya itu dia, kita terlihat sekali betapa bobrok ya data di Indonesia ini. Karena kalau misalnya salah tadi ya definisi atau desilnya, dia ada orang yang kehilangan haknya tersebut. Terus yang tadi kita lihat kan kalau pemerintah suka bilang, oh tidak tepat sasaran. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat data tadi, oh yang miskin ini emang udah banyak banget, Mas Hafid. Ya kan, jadi sebenarnya kalau kita 90% di bawah 3 juta, ya kan, ya ini hampir semuanya gitu. Ya kan, jadi nggak bisa dibilang tidak tepat sasaran gitu. Karena kesenjangan tersebut. Jadi contohnya juga kayak pemerintah, misalnya Pak Bahlil ya, dibilang kayak, oh masa orang kaya kita subsidi, yang pakai Mercy, yang pakai BMW, ya kan. Tetapi si desil 10 itu nggak semuanya kan punya Mercy dan BMW. Jadi memang ada salah definisi juga. Jadi kalau memang harusnya gitu, ya udah yang punya Mercy sama BMW aja yang tidak dapat Pertalite. Tapi kan kenyataannya desil 10 ini beragam macam. Jadi apa sih si desil itu? Desil itu jadi ini semacam statistik. Dia membagi jumlah penduduk populasi. Misalnya kita ada 280 juta orang, dibagi 10%. Ya kan? Jadi desil pertama itu yang paling miskin, desil 1. Desil 10 yang paling kaya. Dan itu hanya dibagi 28 juta orang, jadi 280 juta dibagi 28. Itu adalah desil. Nah, penting juga kita perlu klarifikasi bahwa ada desil BPS, yang tadi saya bilang desil 10 itu hanya antara 3 juta sampai 113 juta. Lalu ada desil si DTSN. DTSN ini punya Bappenas nih. Nah, ini yang dipakai untuk Bansos, Pertalite, atau rencana Pertalite gitu. Nah, kalau yang desil BPS ini dia berdasarkan sensus atau Susenas. Jadi kalau sekarang kan lagi rame ya. Lagi rame ya. 2026, kita terakhir melakukan di 2020. Nah, sensus ini kayak semacam survei. Harusnya ke semua penduduk. Harusnya ya. Nah, di Indonesia ini kan tapi banyak sekali orang yang bekerja di sektor informal ya. Kalau kita misalnya di negara maju, banyak orang bekerja di sektor formal. Jadi dia pendapatan itu dia bisa tanya dari misalnya dari pajak, atau dia tanya laporan perusahaan, banyak sumber data. Nah, tetapi di Indonesia banyak sekali orang bekerja di sektor informal. Jadi tukang Gojek, punya warung, UMKM dan berbagai macam. Nah, jadi si BPS itu ketika dia melakukan survei, dia itu bertanya, misalnya Mas Hafid ditanya, Mas Hafid ini kemarin bulan lalu belanja beras berapa kilogram ya? Belanja cabai berapa kilogram ya? Belanja bawang berapa ya? Nanti dihitung nih, Mas Hafid nih berdasarkan pengeluaran jadi bukan berdasarkan pemasukan. Itu yang pertama. Itu jadi dia mengestimasi orang itu di mana. Itu aja kadang-kadang di proses nyatanya suka banyak masalah. Ya kan, to be fair. Jadi kadang-kadang kalau sebagai contoh ya kan sekarang lagi sensus ya, yang isi tuh kadang-kadang Pak RT. Terus Pak RT juga dia nggak salah, diisi aja semua sama gitu. Jadi itu satu tuh. Tapi lalu juga si BPS ini dia tidak hanya melihat pengeluaran, dia memakai data variable lagi nih, ada 39 variable dilihat. Jadi selain tadi pengeluaran tadi kayak income kan, kayak pendapatannya berapa sih dengan tadi beli, dia juga cek, oh Mas Hafid ini dia punya rumahnya dindingnya kayak apa ya, listrik KWH-nya berapa ya, atau mungkin dia lihat, oh kalau punya rumah lantainya nih tanah atau ubin. Jadi dia detail banget soal definisi kemiskinan. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang. Karena kan di satu sisi pemerintah bilang kemiskinan turun, ya kan, suka kan bilang pemerintah. Tetapi karena si definisi tadi yang tadi berdasarkan pengeluaran, lalu tadi sangat rinci gitu soal detail, soal tadi rumah atau punya aset atau punya mobil atau punya motor, ya kan, kalau misalnya Mas penghasilan 2 juta tapi punya rumah, itu saya anggap kaya. Nah, BPS tuh jadi dia ngeliat aset juga tuh. Itu yang makanya mungkin jadi ragu ya, karena ada konsepnya sebenarnya kesejahteraan. Tetapi ini sedikit salah karena ini dia terlalu detail gitu. Jadi itu malah jadi sempit, definisi miskinnya sempit ya. Jadi sedang bukannya diperluas, kayak tadi kita tahu kan 90% orang Indonesia gaji di bawah 3 juta gitu pendapatannya. Tapi definisi miskin tuh tergantung punya rumah apa enggak, punya mobil apa, punya motor enggak. Nah, ini kadang-kadang itu satu bisa warisan. Bisa Mas Hafid dapat warisan.
Lalu misalnya Mas Hafid tahun ini bekerja, tahun depan PHK. Nah di catatannya tetap orang kaya juga gitu. Jadi ada banyak hal yang kurang pas gitu. Lalu ada lag kan, misalnya ini berdasarkan data sensus 2020, sekarang udah 2026. Ya kan udah nggak relevan tadi pekerjaan Mas Hafid di 2020 sama di 2020. Jadi ada banyak kekurangan di data ini tersebut. Nah ini yang BPS ya. Sorry gak panjang nih. Terus satu lagi yang sekarang lagi ramai yang orang cek itu si DTSN itu. Saya juga sempat ngecek si DTSN. Saya masuk desil 6 ke 10. Kayaknya gitu kalau kemarin kan sempat viral ya. Kalau yang viral tuh apa sih, ada tukang becak dia masuk desil 10, ada yang anaknya Pak Purbaya desil 7. Kayaknya setelah viral itu dia bikin range tuh. Jadi sekarang udah nggak keluar lagi. Nah si DTSN ini dia tuh campur-campur Mas datanya. Dia tadi pakai data susenasi BPS, lalu dia ada namanya registrasi sosial, terus dia ada data percepatan kemiskinan, sama dia dicampur-campur, dibikin semacam regresi statistik. Nah ini dianggap udah lengkap. Nah ini masalahnya di sini. Jadi si datanya ini sebenarnya kurang baik. Ya kan, kalau tadi mungkin BPS lumayan oke ya, dia melakukan survei, mungkin dia ngambil sampel. Tetapi kalau yang DTSN ini dia campuran beberapa departemen nih, beberapa lembaga. Ada yang dari BPS, ada yang dari program percepatan kemiskinan, ada yang dari Kementerian Sosial. Nah ini dicampur-campur, diodorok, jadilah si DTSN, si desil DTSN ini. Nah jadi si DTSN ini memang sangat kacau sih. Jadi DTSN ini yang menjadi acuan untuk menentukan ini ya, penyaluran subsidi, bantuan subsidi dari pemerintah ya. Betul. Termasuk bansos, PKH segala macam. Betul. Jadi karena memang peruntukannya beda-beda. Kalau yang BPS data Susenas itu tadi ya, dia buat kesejahteraan, buat ngelihat pengeluaran, tapi dia objektifnya bukan buat memberikan bansos atau subsidi. Nah, si bansos atau subsidi itu mestinya tadi ya di Bappenas atau Kementerian Sosial melalui DTSN, penetapan DTSN ini ya. Tapi karena mereka yang tahu di mana lokasi orangnya, siapa yang lebih perlu seharusnya. Tapi karena mereka datanya nggak lengkap, sama dia campur-campur tuh beberapa data ini. Nah ini tadi saya bilang ya, betapa bobroknya data antar lembaga itu di Indonesia. Nah itu jadi sering sekali tidak salah sasaran ya, karena itu ya, karena memang data tidak bagus. Lalu kedua, di Indonesia memang ada praktek apa ya, misalnya kita ngomongin bansos, memang ada praktek apa ya, KKN ini memang sudah sangat terintegrasi ya di kita. Jadi misalnya Pak RT itu dia kasih ke keluarga dulu contohnya. Ini hal yang sering terjadi gitu. Nah kita buat bansos atau PKH itu mungkin tidak terlalu masalah karena orang miskinnya kan banyak ya. Tetapi ketika dia mau limit sekarang, kita Pertalite mau pakai desil, DTS, ini menjadi sangat masalah. Karena dia mungkin tadi ya, kan desil ada 1 sampai 10, yang paling miskin lalu yang paling kaya. Dia untuk meng-capture orang miskinnya benar. Karena 90% kan di bawah 3 juta. Ya, jadi orang miskinnya pasti ke-capture. Tapi kalau dia mau capture yang kelas menengah sama orang kaya, ini yang sangat sulit. Karena jadi kelas menengah itu sebenarnya desil 9 dan desil 10. Desil 9 tuh dari 2 juta ke 3 juta pendapatan. Desil 10 3 juta sampai 113 juta. Jadi ini terlalu ngejomplang gitu. Terlalu lebar. Terlalu lebar. Nah, ini kurang pas, ya kan? Kurang pas. Jadi ini nggak bisa dieksklud. Yang gaji 3 juta itu pasti orang kaya, yang punya Mercy, yang punya BMW, itu kan nggak benar. Gitu. Jadi ini masalah yang kita hadapin sekarang nih, Mas. Jadi itu yang membuat munculnya pro kontra, banyak masyarakat yang merasa klasifikasi desil pemerintah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka ya. Artinya banyak masyarakat yang merasa, kok saya masuk desil 10 padahal pendapatan saya cuma sekian. Mungkin itu ya yang membuat, karena memang kriteria pendapatan di desil 10 itu terlalu lebar ya, antara 3 juta sampai 113 juta itu ya. Betul. Nah, dilala persoalannya ini menjadi salah satu sumber rujukan Bappenas untuk menetapkan DTSN yang akan menjadi data acuan penyaluran bantuan. Betul. Nah, di sisi lain Mas Dipo, ini kan suka berubah nih DTSN ini ya, yang tadinya masyarakat tergolong tidak mampu tiba-tiba keluar, ya kan? Atau yang sebaliknya, yang tadinya tergolong mampu tiba-tiba menjadi tidak mampu. Nah, sebenarnya idealnya perubahan data DTSN ya yang kita bicarakan di sini, itu idealnya durasinya berapa lama sih untuk menangkap perubahan kondisi real yang terjadi di masyarakat? Iya. Jadi mungkin pertanyaannya, kenapa anaknya Purbaya masuk desil 7 gitu ya? Iya. Karena dia tidak hanya melihat pendapatan, tapi dia juga melihat aset yang dimiliki. Nah, tapi aset itu kan bisa warisan, bisa dapat dari bonus. Jadi hal-hal yang di luar
Jadi kayak tadi kesini saya naik Gokar kan. Iya. Terus dia bilang, oh saya ini desil 10. Padahal saya kalau sustenance itu saya masuk, kan saya tidak penghasilan tetap kan. Iya. Jadi saya selalu masukkan data itu, saya penghasilannya tidak tetap, income bersihnya di bawah berapa gitu, dia bilang di bawah 4 juta malah dia bilang. Ya saya bilang ya karena kamu punya mobil, ya kan. Jadi si BPS itu dia mengcapture aset juga, bukan hanya uang masuk. Nah jadi kalau seberapa sering data ini diupdate, memang harusnya ada semacam koordinasi ya antara lembaga ini, Mas. Jadi sekarang ini memang beberapa lembaga dia berjalan sendiri. Ya kan tadi si BPS jalan sendiri kan. Kalau sekarang ini pemerintah kesana, oh ini salah BPS. Tetapi BPS juga, oh kita terbatas. Ya kan, apa skop yang kita kerjakan. Justru ada beberapa pekerjaan itu memang di Kementerian Sosial atau di Bappenas contohnya, atau di level daerah malah. Ya kan, di level Pak RT atau Pak Lurah, Pak RT RW itu. Nah itu yang integrasi itu yang belum ada. Makanya datanya belum bagus. Ya kan, karena BPS itu dia melakukan semacam survei eksternal ya. Dia jadi dari perspektif luar. Yang dari perspektif dalam itu ya di dalam yang punya data sipil, data ya kan, data lapangan langsung itu bukan mereka memang gitu. Nah Mas Dipo, menarik bicara di desil 10 ya. Artinya desil 10 ini mencoba mengklasifikasikan masyarakat kelompok kaya, tapi tolak ukur pendapatannya range-nya antara 3 juta sampai 113 juta. Sebenarnya fair nggak sih? Adil nggak sih? Masyarakat yang berpenghasilan 3 juta misalnya dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan masyarakat yang punya penghasilan katakanlah 30 atau 50 juta ke atas. Sebenarnya nggak fair kan? Karena nanti ketika ini dijadikan acuan, misalnya SDM atau Menteri SDM Bahlil mengatakan salah satu yang akan diuji coba misalnya nanti adalah membatasi pembelian pertalite bagi kelompok masyarakat yang masuk desil 10. Sementara artinya desil 10 kan sudah dianggap masyarakat mampu kan. Padahal kalau kita ngelihat klasifikasi pendapatan yang begitu lebar, range 3 sampai 113, nggak bisa dikatakan desil 10 itu semua masyarakat mampu kan? Betul. Atau tidak semua orang kaya ada di desil 10, ya kan? Iya. Nah, harusnya bagaimana di desil 10 ini? Di range pendapatan itu harusnya jangan selebar itu atau gimana? Karena kan nggak adil juga kalau misalnya dijadikan data untuk membatasi akses terhadap barang bersubsidi misalnya. Betul. UMR Jakarta aja di sekitar 5-an ya. Jadi ini memang di bawah, kan di bawah UMR malah. Masuk desil 10. Betul. Disamakan juga. Betul. Dengan yang berpenghasilan 50 ke atas misalnya. Iya, jadi solusinya sebenarnya sangat mudah. Satu, dia bisa pecah lagi si desil 10 jadi 10.1, 10.2. Dia pecah lagi ke desil 10% lagi. Ya kan, jadi 1%, ya kan. Jadi jangan dipukul rata antara desil 1 yang batas bawah yang 3 juta dengan desil yang atas tadi 113. Dan 113 itu rata-rata ya, bukan. Jadi sebenarnya bisa lebih tinggi lagi daripada si 100 juta itu. Atau solusi lain seperti yang Pak Bahlil bilang, masa orang kaya kita subsidi yang mobilnya Mercy, yang mobilnya BMW, ya berdasarkan jenis mobil aja. Ya kan, berdasarkan STNK. Ya kan, jadi berdasarkan STNK mestinya. Dia kan di STNK ada kan itu jenis mobil. Jangan berdasarkan desil ya. Jangan berdasarkan desil sekalian. Itu yang lebih dan itu lebih mudah ya kan, banyak negara juga. Mereka melihat STNK, jenis mobil itu kan ada tahun pembuatan gitu. Jadi berdasarkan formula di STNK, jangan dari desil. Karena si desil ini sangat-sangat desil DTSN ya. Ini datanya sangat-sangat rapuh dan sangat-sangat tidak bisa dipercaya sih. Itu jujur aja. Dan kalau misalnya mau dikoreksi bikin yang benar, memang terlalu mahal. Ya kan, itu memang terlalu mahal dan nggak apa-apa. Kita sekarang lagi jalanin sensus. Tapi itu pun sebenarnya banyak kelemahan gitu. Lebih baik daripada sekarang, tetapi ini datanya sangat-sangat rapuh. Kenapa? Karena kita jumlah orangnya banyak. Lokasi tiap antara kota dan desa itu tidak bisa sama ratakan. Ya kan? Jadi ada banyak variable yang kita tidak bisa sama ratakan lah seluruh Indonesia. Jadi menurut saya kalau menunggu dan itu takes time. Ya kan, data sensus ini berbulan-bulan, ini kan dari bulan Maret kalau nggak salah udah mulai. Jadi emang pengumpulan datanya takes time dan sekarang ramai kan orang nggak mau takut suruh kejar pajak gitu. Ya termasuk itu tadi ya, artinya dari perspektif ekonomi nih Mas Dipo, seberapa besar potensi ini ya risiko salah sasaran kalau pemerintah terlalu mengandalkan satu klasifikasi desil sebagai kriteria penerima subsidi. Iya.
Jadi kalau subsidi tadi itu dia, kalau dia subsidinya kan desil 1, misalnya desil 1 sampai desil 8 itu kelas bawah, kelas miskin. Berhak subsidi. Iya kan? Kelas 9 sampai 10 tuh menengah, 10 beberapa kelas atas gitu kan. Jadi kalau kita bansos ya misalnya kan ada bansos beras, bansos PKH, itu nggak apa-apa karena dia pasti masuk ke kategori ini kan yang 90% itu tadi. Atau 80%. Tapi kalau kita udah ngomongin yang subsidi siapa yang di-exclude kan, yang tidak dikecualikan, itu menurut saya sangat sulit ya dengan data sekarang. Dengan hanya menggunakan mereka menghemat berapa, saya rasa karena dari pemerintah memang ini fiskalnya sudah sangat sempit. Ya kan, karena perang Iran, harga minyak naik. Dan segala, jadi memang saya jadi kalau melihat angka RAPBN 2027 dari kota liternya, juta liternya, memang itu hampir turun setengah tuh. Kalau nggak salah kita 40 juta jadi 20 lah. Lumayan. Jadi setengah, tetapi sebenarnya rupiahnya naik. Budget rupiah. Karena harga minyaknya. Karena harga minyaknya sudah naik kan. Jadi dari kota volumenya turun hampir setengah, tapi dari rupiahnya jumlah subsidinya sebenarnya naik. Tapi kayaknya pemerintah lebih concern aja, dan itu dia tadi kalau misalnya penghematannya 10% ya mungkin itu sekitar 2,8 triliun lah yang dihemat itu dari exercise ini. Berapa hari FBG gitu ya? 2 hari, 3 hari FBG ya, kurang lebih. Artinya penghematan anggaran sekitar 10% ya. Betul. Sekitar 10% itu sekitar 2,5 triliun. Tapi sebenarnya kalau seorang masuk desil 10, karena kita kan tadi seperti di awal kita singgung bahwa ini range pendapatannya lebar banget kan. Tapi kalau misalnya dia pakai sistem desil, artinya klasifikasi udah desil 10 nggak boleh beli pertalite. Sebenarnya apakah bisa begitu atau perlu dibuat pertimbangan lain untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak mengakses BBM bersubsidi ini, pertalite ini dalam hal ini, atau tidak boleh mengakses gitu loh. Artinya apa kira-kira pertimbangan lain? Karena kan berpotensi salah sasaran juga, misalnya kalau misalnya masyarakat yang penghasilan di bawah UMR, ya kan di bawah UMR yang 3 juta kan, hanya karena dia masuk desil 10 lalu dilarang beli pertalite. Betul. Ya kan? Nah, menurut Mas Dipo perlu nggak pertimbangan lain misalnya yang harus dilakukan pemerintah untuk menentukan ini kelompok masyarakat yang masih boleh pertalite atau enggak? Iya. Atau itu tadi misalnya pertimbangan lainnya ya udah berdasarkan jenis kendaraan misalnya. Iya, mungkin yang paling mudah berdasarkan jenis kendaraan. Tapi jujur aja saya merasa in this economy ya. Di ekonomi yang cukup berat 2000 dan mungkin 2027 ini, saya rasa bantuan apapun yang pemerintah berikan itu pasti bisa menggenjot ekonomi gitu. Jadi dengan dia mengurangi subsidi, ya kan? Tadi ya, karena misalnya dibilang ini tidak tepat sasaran, tetapi masalahnya orang miskin kita banyak, ya kan? Jadi karena tadi ya desil itu juga misalnya tadi ya desil yang DTSN itu sebenarnya berdasarkan data registrasi sosial ekonomi itu tahun 2022. Dan kondisi 2022 sangat berbeda dengan 2026 hari ini. Gitu. Jadi kita gimana pun juga kita nggak bisa pakai ini buat patokan. Gitu masalah si desil ini. Dan pemerintah harus lebih tepat, maksudnya tepat jadi jangan terburu-buru bikin kebijakan gitu loh. Ya kan, maksudnya oke lah fiskal lagi sempit gitu. Ya kan, tapi jangan juga menekan si kelas menengah, kelas bawah juga. Yang saya concern itu sebenarnya bukan kelas yang menjadi concern itu sebenarnya adalah dan kita udah berapa kali diskusi ini ya Mas Hafid, adalah kelas menengah itu sendiri. Kelas menengah yang mungkin dia pas-pasan aja, ada duit, bisa makan, punya mobil, tapi nggak begitu kaya sampai punya 2 rumah apa enggak. Ya kan, dengan mengurangi subsidi ini takutnya mereka turun kelas lagi, dan kelas menengah terus turun. Terakhir angkanya kita kelas menengah itu hanya 16% loh. 16% dari populasi kita itu kelas menengah, dan mereka sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau soal subsidi ini sangat sensitif ya menurut saya. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa ya kan mengambil keputusan ini, ya kan, apalagi kita tahu hari ini mau dilihat dari angle manapun data DTSN ini desil sangat-sangat bermasalah. Mau apa ya, dan BPS pun dia agak cuci tangan sekarang. Dia kayak ini bukan data kita, kita nggak pernah dibikin data ini. BPS kan itu kan sekarang. Artinya Mas Dipo ingin mengatakan bahwa potensi penghematan kan nggak seberapa sebenarnya. 2,8 triliun. Nggak terlalu signifikan ya. Dan artinya ini tidak sebanding dengan
potensi masalah ekonomi yang akan ditimbulkan ya. Betul. Masalah ekonominya apa? Risiko ekonomi yang muncul yang berpotensi lahir dari kebijakan ini adalah semakin tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah. Nah, ini kan akan bahaya ya, akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya, karena kelompok masyarakat kelas menengah ini yang selama ini menopang atau menjadi motor utama ya, yang menggerakkan roda perekonomian. Iya. Nah, itu seperti apa risikonya? Apakah ya tidak sebanding potensi penghematan dengan risiko masalah ekonomi yang akan ditimbulkan? Ya, kalau saya betul-betul melihat tidak sebanding. Karena apa? Karena memang kalau emang orang kaya udah pasti nggak pakai Pertalite lah. Iya. Ya kan, dia juga sayang mobil lagi. Pertalite bukan the best. Iya. Dia mampu beli mobil harga misalnya miliaran, masa nggak mampu beli yang non jadi subsidi? Mereka juga sayang pakai Pertalite gitu kan. Kalau yang mobilnya bagus kan. Kita kalau boleh jujur. Jadi jangan terlalu disepelekan masalahnya. Dan betul sekali. Jadi kalau dia cut si subsidi Pertalite ini, yang berdampak itu dia si Desi 10 yang bagian bawah, dan itu ada tukang Gojek. Ya kan, banyak yang tukang Gojek. Ya, masyarakat kelas menengah lainnya lah. Gokar, ya kelas menengah lah. Kelas menengah sebagai informasi aja, definisinya itu sebenarnya cuma 2 juta ke 10 juta. Jadi bukan yang fantastis juga. Iya. Artinya 2 juta sampai 10 juta ini masih butuh Pertalite lah ya. Masih butuh BBM bersubsidi. Iya, kalau saya kemarin di-share hitungannya sama si Gokar berapa minggu lalu, saya tanya juga, dia bilang, oh, saya buat perhitungan ini mepet, ini lebih dari 10% dari income saya ini buat si bensin sendiri. Makanya bahaya. Jadi biaya transportasi kita kan, karena kita juga public transportation-nya belum bagus. Jadi biaya transportasi buat kelas menengah itu sebenarnya lumayan tinggi. Makanya bahaya kan kalau misalnya pemerintah pakai sistem desil tadi. Artinya desil 10 nggak boleh akses BBM bersubsidi atau Pertalite kan. Risikonya besar. Nah, kemudian bagaimana dengan desil 9 nih? Artinya ini juga menjadi sasaran pembatasan berikutnya kan, kalau nggak salah sempat disebut-sebut jika pemerintah ingin memperluas efisiensi subsidi. Artinya sebenarnya pemerintah nggak hanya membidik desil 10 pun yang bagian bawah kan wah luar biasa kan. Apalagi desil 9 nih misalnya ikut dibidik juga. Sebenarnya pemerintah sebegitu gencar melakukan efisiensi anggaran, dan yang sekarang diutak-atik di era APBN 2027 ini kan anggaran subsidi energi ya, yang dipangkas secara besar-besaran. Nah, sebenarnya ini semua terjadi karena apa, Mas Dipo? Apakah karena pemerintah artinya satu, fiskal kita ruang fiskal makin sempit, penerimaan juga nggak, terus trennya tidak tumbuh pesat ya, penerimaan pajak. Di satu sisi butuh belanja besar ya. Artinya apa? Artinya apakah anggaran subsidi energi ini dikorbankan untuk membiayai program-program besarnya Presiden Prabowo seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, karena nggak ada lagi ruang fiskal yang bisa untuk menutup anggaran yang besar ini. Terpaksa yang dikorbankan misalnya energi. Apakah demikian subsidi energi? Sudah hampir pasti, Mas Hafid. Jadi kalau kita melihat era APBN 2027 nomor 1 adalah MBG. MBG itu hampir 240 triliun. Ya, 240 triliun ya sekitar 240. Wow. Paling besar ya. Yang paling dia besar. Kalau nggak salah melampaui anggaran kesehatan, pertahanan, pendidikan itu cuma 60 triliun. Ya, pendidikan jauh di bawah. Seperempat ya kan. Lalu yang kedua terbesar itu adalah Kementerian Pertahanan. 100, saya agak lupa, 100 plus lebih lah. Iya, artinya masih di bawah MBG ya? Masih di bawah MBG. Tapi itu betul, jadi ini menunjukkan prioritas pemerintah saat ini. Dan memang si subsidi ini sebenarnya ya, saya mau komen sedikit juga ya kan, karena katanya kita ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila. Mengurangi subsidi itu adalah ekonomi neoliberal. Saya mau very clear ya. Iya kan, jadi apa yang digadang-gadangkan oleh kawan-kawan aktivis yang di dalam ini agak aneh, karena mengurangi subsidi adalah very clear ini adalah neoliberal. Iya kan, bahkan sebelum-sebelumnya misalnya Sri Mulyani, zamannya Pak SBY, mereka sangat takut. Iya kan, melakukan hal ini. Jadi ini dilakukan saat ini menurut saya sangat aneh sih. Bagi seseorang yang mengklaim adalah ekonomi Pancasila dan ekonomi sosialisme, ini sangat aneh. Tapi betul ini memang dikorbankan soal si subsidi ini, dan betul karena di overall secara keseluruhan itu nggak besar. Yang 2,10 triliun, 10% itu 2,8 triliun itu dibandingkan 4.000 triliun loh. Belanja kita 2027 itu 4.000 triliun.
Sementara potensi penghematan dari pembatasan Pertalite hanya sekitar 2,8. Kan nggak seberapa ya? Nggak seberapa. Jadi apalagi itu dia ya. Jadi si kelas menengah kita udah turun terus bahkan sebelum Covid ya. Ya kan, dan itu kita tidak ada perang Iran, tidak ada El Nino yang besar-besaran, tidak ada rupiah melemah begitu. Jadi kelas menengah ini benar-benar akan tertekan. Ya, jadi ini masalah keberpihakan yang saya tidak lihat gitu di hari ini. Begitu, Mas. Jadi pembatasan akses BBM bersubsidi ini bukan kebijakan yang pro rakyat. Betul. Artinya rakyat itu sebenarnya lebih butuh Pertalite ketimbang MBG ya. Pasti. Itu udah pasti. Karena mereka roda ekonomi kan. Iya. Iya, jadi menurut saya aneh gitu. Dan si Pertalite ini kan digunakan begitu banyak industri ya kan. Beberapa misalnya UMKM, pendapatan 4 juta, 5 juta. Kemungkinan besar dia pakai Pertalite gitu. Karena kita banyak sektor informal. Iya, apalagi kita tahu ya Mas Depo, sekarang kondisi ekonomi kan lagi susah ya. Iya. Artinya tekanan hidup yang dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ini makin berat. Betul. Biaya hidup, artinya biaya kebutuhan pokok aja itu kan sudah mengalami lonjakan yang sangat tinggi ya. Betul. Masyarakat terus terhimpit, belum lagi biaya jasa segala semua sudah mengalami kenaikan. Artinya tidak tepat sebenarnya ya rencana pembatasan penjualan BBM bersubsidi di saat kondisi ekonomi rakyat yang memang sedang mengalami kesulitan seperti sekarang. Kalau misalnya ini tetap dipaksakan, misalnya pemerintah tetap nekat melakukan pembatasan pembelian Pertalite di 2027. Apakah potensi penyusutan masyarakat kelas menengah sekarang kan porsinya tinggal 16% ya? Betul. Itu kan trennya turun terus ya. Ya. Berarti bisa makin menyusut. Iya. Kalau gitu cita-cita Indonesia Emas 2045 makin berat. Ya. Makin berat. Pemerintah benar-benar ya harus mulai berempati kepada kelas menengah. Kelas menengah dihadapi begitu banyak masalah dari rupiah melemah, kan barang-barang naik. Ada imported inflation, inflasi karena perang Iran, karena minyak tinggi. Suku bunga pun naik, bunga pinjaman karena BI rate. Artinya daya beli masyarakat itu kelas turun menengah terus, berbagai macam gitu. Jadi kalau ditimpa tadi yang Pertalite, ya kan, jadi pemerintah ini benar-benar harus berempati menurut saya kepada kelas menengah karena si biaya logistik transportasi di Indonesia itu masih cukup tinggi, ya kan, untuk personal bahkan untuk beberapa UMKM gitu. Jadi jangan terlalu dianggap remeh, jangan dianggap semua yang punya Mercy BMW itu masuk ke desil 10 gitu. Ya kan, jadi ini kayak ini jadi lebih nggak tepat lagi. Ya kan, harus benar-benar lebih teliti lah pemerintah soal mengenai isu ini. Dan betul kata Mas Hafid, penghematan 2,8 triliun dibandingin APBN 2027 yang 4.000 triliun. Ini nggak ada apa-apanya. Ini cuma berapa hari MBG kan? 2-3 hari MBG biayanya. Dan dampaknya ini sangat-sangat besar karena tadi ya, orang kalau udah turun dari kelas menengah menjadi CKM, calon kelas menengah, itu naik kelasnya susah. Padahal cuma berapa ratus ribu gitu. Naik kelasnya susah. Dan kita tren itu mengalami tren ini kita sudah mengalami beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum Covid. Jangan sampai ke depan dengan begitu banyak tantangan ya, masalah geopolitik, masalah rupiah melemah, itu makin mengetat-lagi si kelas menengah itu sendiri. Oke. Artinya sangat berat ya. Misalnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini diterapkan, sangat berat bagi masyarakat sekarang. Masyarakat kelas menengah tentunya yang sekarang daya belinya atau tekanan hidupnya memang sudah berat. Tentu akan semakin berat bagi mereka untuk beralih ke BBM non subsidi ya, karena kita tahu selisih harga antara BBM subsidi dan non subsidi ini kan sangat jauh ya. Pertamax sekarang masih di kisaran 17.000 dibanding 10.000 per liternya. Betul. Artinya tentu kalau mereka memaksakan mengakses BBM bersubsidi karena dipaksa oleh kebijakan pemerintah, artinya daya beli ini akan semakin mengecil ya. Jadi konsumsi rumah tangga ini. Dari sisi pendapatan beberapa tahun ini memang gaji real itu stabil bahkan cenderung turun karena inflasi ya. Ya kan, mungkin ada kenaikan gaji, tetapi kalau kita lihat datanya dia stabil bahkan cenderung turun. Ditambah tadi dengan kenaikan begitu banyak macam-macam yang kecil-kecil, si Pertalite dari tadi ya, Pertalite ke Pertamax 10.000 ke 17.000 itu kan 70% ya. Jadi tadi mungkin biayanya hanya 10% dari total pendapatan, itu bisa jadi 17%. Jadi ini terlalu menekan gitu. Belum jadi kalau si kelas menengah itu sebenarnya kalau
dia sangat rentan jatuh ke CKM itu, calon kelas menengah. Kalau ada anaknya kuliah atau ada keluarga sakit atau apa gitu. Jadi pemerintah jangan mempersulit masyarakat yang sudah mepet itu. Nah, ya. Jangan mempersulit. Nah, cuman memang ada dua kepentingan yang harus dipertemukan ya. Artinya pemerintah ingin memastikan subsidi ini tepat sasaran. Di sisi lain juga pemerintah ingin efisiensi kan, di tengah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk biayai program-program MBG, Kopdes. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa jangan sampai kebijakan ini justru semakin menekan, seperti yang Mas Dipo sampaikan barusan, semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah. Kalau gitu sebenarnya pemerintah tidak bisa ya, artinya lebih bijak lagi, jangan sampai pemerintah memaksakan desil yang ada sekarang, karena memang akurasi datanya ini kita ragukan. Jangan sampai kemudian pemerintah memaksakan desil yang ada sekarang sebagai acuan untuk pembatasan pertalit. Lebih baik pemerintah memperbaiki dulu kali ya data desil, atau melakukan kombinasi data untuk menentukan pembatasan pertalit tersebut. Misalnya selain desil juga menggunakan data jenis kendaraan, atau yang lain lah ya. Perlu nggak itu dilakukan sebelum pemerintah benar-benar istilahnya main patok udah desil 10 ini misalnya. Dilarang BBM bersubsidi. Jadi mungkin betul sekali, yang pertama harus dilakukan sebenarnya mencoba agar tidak membatasi pertalite tersebut ya. Karena di desil 10 itu masih banyak kelas menengah di desil 10. Bukan kelas kayak. Lalu yang kedua, seharusnya memang pemerintah dari belanja yang begitu besar 4.000 triliun, harusnya dia coba-coba carilah bisa motong di mana gitu kan. MBG itu udah sempat dipotong ya. Saya rasa potong 75 triliun itu masih mungkin sih. Masih mungkin ya. Kan, jadi paling nggak itu bisa kasih. Jadi yang 240 itu dipangkas lagi lah ya. Pangkas lagi gitu. Karena kita tahu bahkan sekarang pun begitu banyak. Buat tambah anggaran subsidi energi ya. Iya, subsidi kan dan kecil ya. Lalu abis itu baru ya dia bisa mengkombinasikan data. Kalau bagi saya paling gampang pakai data STNK, itu udah paling gampang. Dia sambil pelan-pelan benerin data, karena memang takes time sih sebenarnya masalah untuk membetulkan data si data SN ini. Jadi menurut saya penting sekali pemerintah harus akuin data SN ini nggak benar. Itu sih yang paling pertama ya. Karena selama dia masih kekal sekarang ini kan narasinya kayak oh iya gitu. Jadi banyak alasan aja gitu. Akuin aja salah data SN. Kalau gitu menurut Mas Dito, prioritas yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah memperbaiki data desil atau langsung menguji pembatasan pertalit. Mana yang lebih prioritas? Memperbaiki data desil atau langsung menguji pembatasan pertalit? Menguji pembatasan pertalite ya, karena itu mungkin yang lebih berurusan dengan fiskal ya. Sedangkan fiskal kita memang sudah sangat sempit. Tadi kan Mas Hafid misalnya bilang ya, sebenarnya pendapatan pajak kita di kuartal 2 itu naik 25% Mas, bandingin tahun lalu Juni. Tapi kita pun bingung kok kalau misalnya pajaknya naik, kok yang collectionnya pakai tentara ya kan, kita jadi kayak jadi kayak bertanya-tanya nih. Babinsa ya. Jangan-jangan nih ada masalah restitusi nih gitu ya kan, jangan-jangan 25% accounting aja nih, kosmetik aja nih gitu. Kita ada banyak hal yang kita jadi bertanya-tanya nih, pendapatan pajaknya benar-benar naik apa enggak, itu ada sih tadi kan. Si tentara, terus mungkin restitusi, itu satu lagi yang ramai. Tapi tetap tidak cukup mampu mengimbangi besarnya kebutuhan biaya belanja pemerintah ini. Betul, karena memang sangat-sangat agresif si belanja pemerintah ini, di mana banyak negara itu dia sudah mulai berhati-hati sekarang. Harga minyak dan geopolitik dan segala. Indonesia justru kita masih agresif, terutama untuk program prioritas ya, MBG, Kopdes dan berbagai macam. Ini yang dikorbankan di mana-mana kan, bukan hanya di subsidi pertalite. Kita tahu sekarang lagi ramai juga soal fiskal daerah kan, banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa bayar P3K atau PNS ya. Jadi ini semuanya dipersempit ruang-ruangnya. Tadi kan subsidi mau dikurangin, fiskal daerah itu udah berkurang 180 triliun tahun lalu juga di tempat-tempat lain. Sedangkan yang program prioritasnya kita belum melihat seberapa efektif sih mereka bisa efek pengganda ke ekonominya. Itu kita belum lihat tuh hari ini seberapa efektif itu. Jadi yang kita masih tunggu. Kalau selama belum efektif harusnya dikurangin aja. Oke, Mas Dipo, menarik sekali diskusi kita hari ini. Tadi Mas Dipo mengatakan yang prioritas harus dilakukan pemerintah adalah menguji pembatasan pertalite. Artinya Mas Dipo sepakat atas langkah pemerintah yang berencana melakukan pembatasan pembelian pertalite di tengah
kondisi fiskal yang semakin sempit gitu. Tapi Mas Dipo mengkritisi, mencermati jangan kemudian serta-merta pakai patokan desil 10 dilarang beli Pertalite karena risikonya cukup besar juga. Karena satu sisi ini data memang akurasinya diragukan. Yang kedua, ya banyak masyarakat kelompok menengah bawah yang masuk desil 10 ini, yang artinya mereka masih butuh Pertalite tersebut. Kalau misalnya kebijakan pembatasan Pertalite langsung berdasarkan kelompok masyarakat di desil 10 dilarang, tentu akan semakin menekan daya beli masyarakat. Artinya potensi penghematan dari pembatasan Pertalite itu tidak akan sebanding dengan risiko ekonomi yang akan muncul. Apakah risiko itu? Ya turunnya jumlah kelas menengah, yang itu akan sangat berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri ke depannya. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah selain menguji pembatasan Pertalite, tentunya adalah memperbaharui data desil yang ini akan menjadi salah satu acuan pemerintah untuk ini ya, menyalurkan ada banyak bantuan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita tentu sepakat tentang itu. Oke, Mas Dipo, terima kasih sekali ya atas insight-nya. Ya, terima kasih juga kepada sobat kontan semua yang telah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast Kontan Insight episode berikutnya. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.